فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Jihad yang kami muliakan dan para jamaah, para tokoh masyarakat, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat yang senantiasa berada dalam limpahan rahmat, barokah, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan keutamaan nikmat iman, Islam, taufik hidayah serta ismah dan inayahnya sehingga bersama-sama di kesempatan pada malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Al-Jihad, tentunya dalam rangka kita senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan muzakar, kegiatan keagamaan yang ini merupakan tidak lain adalah taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kehadiran kita ini akan mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul begini Pak, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman dari taman surga, kata Rasul, farta'u, maka itu rumah itu. Ibarat kita nih, kalau misalnya di kehidupan dunia, kalau kita contohkan ada satu acara gitu, yang memang di dalam satu acara itu begitu diberikan fasilitas yang luar biasa. Ada makanan enak, minuman enak, tempat yang nyaman, ada VIP, AC segala macam. Kira-kira kalau kita disuruh mampir, kita mau kan di tempat begitu? Ini kata Nabi kita diperintahin idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kita disuruh mampir di taman surganya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasul? Yang namanya taman surga itu yang bagaimana sih ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, khilaful dzikri wa majalisul ilmi. Yang namanya taman surga itu adalah majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Ini pada hakikatnya kelihatannya memang masjid, tapi pada hakikatnya nanti di akhirat adalah merupakan taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dibuka tabirnya fasilitas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi satu ibadah yang paling tinggi. Kita hadir dalam majelis-majelis ilmu meskipun sedikit, man ta'allama baban minal ilmi itu khairun min alfi rakatin.
hadir dalam majelis ilmu meskipun satu saat kagak lama kita duduk, tetapi itu pahalanya luar biasa, lebih mulia, lebih bagus dibandingkan kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ini sebenarnya aset. Tinggal bagaimana kita memilih mana yang merupakan pahala yang begitu besar dalam waktu yang singkat, karena memang ini yang diberikan oleh Nabi, yang Allah fasilitasi buat kita. Maka beruntung bagi kita, Allah ringankan langkah kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu yang memang ini akan bermanfaat bukan hanya di dunia, terlebih lagi untuk kehidupan kita di akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saat ini kita hampir di penghujung bulan Rajab 1443 Hijriah. Tentunya kalau kita bicara tentang bulan Rajab, ini merupakan salah satu bulan yang memang kita tahu bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun syuhur. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada 12 dalam ketetapannya. Nah, ini minha arba'atun syuhur, ada 4 bulan yang memang dimuliakan. Kemudian Rasulullah menurunkan dalam sabdanya, salah satu sardun wa wahidun fardun. 3 bulan ini berturut-turut. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan ini berdiri sendiri. Mana yang 3 bulan yang berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah berturut-turut nih. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan lagi ini berdiri sendiri. Wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab yang kita berada di dalamnya. Maka yang namanya bulan Rajab itu disebut dengan bulan Al-Asam, bulan Syahrul Fardi. Bulan Syahrul Fardi, bulan yang memang berdiri sendiri karena dia tidak berturutan. Kalau Al-Asam itu memang kalau dulu sebelum Islam itu datang, itu luar biasa. Banyak pertikaian, perselisihan di kalangan suku-suku Quraisy. Masyarakat jahiliyah dulu sebelum datangnya Muslim, dasarnya Islam, mereka kegiatannya, beraktivitasnya bertikai. Maka ketika mereka memasuki bulan Rajab itu, Al-Asam, bulan yang tuli, artinya apa? Tidak terdengar peperangan, diharamkan. Dulu yang paling ramai sukunya itu suku Aus dan suku Khazraj. Bahkan masih banyak-banyak lagi suku-suku yang memang terjadi pertikaian dan permusuhan. Nah, tetapi ketika masuk di bulan Rajab, bulan yang diharamkan ini tidak ada. Dan ini mengajarkan kepada kita, artinya memasuki bulan Rajab ini kita juga memang tidak diperkenankan. Kalau dulu perang, kalau kita minimal kagak ada tuh yang namanya menzolimi orang, tetangga kita merasa gak enak. Ini harus memang kita kias seperti itu. Jadi memang harus kita bersihkan. Bukan berarti kita gak boleh perang, dan memang ini memang diwajibkan, tidak diperkenankan peperangan waktu itu. Maka disebut Al-Asam. Kemudian beralih Rajab Al-Asam, pakai ba. Maksudnya apa? Bulan yang dikatakan khairun kasirun, banyaknya kebaikan-kebaikan, cabang-cabang kebaikan di bulan ini. Maka kita diajarkan oleh ulama-ulama kita di bulan Rajab ini untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak kita membaca istighfar, baik sayyidul istighfar maupun istighfar yang lain yang diajarkan. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Pagi kita baca 70, sore kita baca 70. Ini memang merupakan satu riyadhah. Karena kalau kita bicara masalah bulan Rajab, Bapak Ibu, ini merupakan pada hakikatnya
bulan awal persiapan kita di dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kok jauh banget sih Pak persiapannya? Ini yang diajarkan. Yang namanya bulan Rajab ini adalah tonggak daripada ibadah, rangkaian ibadah pada bulan-bulan setelahnya. Kenapa? Karena bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini merupakan satu kesatuan sebagai proses riyadhah seseorang untuk mencapai derajat muttaqin. Karena banyak para ulama, para ahlul hikmah, mereka mengatakan Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab ini adalah bulan ketika kita ingin menanam, menebur benih-benih, bibit-bibit. Kalau kita di kampung, kita tanam tuh bibit-bibit. Ya. Ini sudah dari bulan Rajab kita mulai. Bahkan dalam satu ahlul hukama, qaulul ahlul hukama mengatakan inna rajaba lil istighfar minadz dzunub. Bulan Rajab ini adalah bulan yang untuk kita memohon ampunan terhadap dosa-dosa kita. Kita jangan menganggap punya dosa kita. Kita menganggap tidak punya dosa itu merupakan satu kesalahan. Pada hakikatnya kita adalah makhluk yang zalim. Melakukan perbuatan dosa bukan berarti kita melakukan perbuatan dosa terang-terangan. Di dalam hati pun ini kita akan terlintas terhadap mempunyai sifat suudzon kepada orang, bahkan kepada Allah, atau juga hak-hak Allah yang belum kita laksanakan secara maksimal. Kita termasuk zalimun li nafsi. Maka di bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar. Bulan untuk kita menebar benih-benih. Kemudian wa Sya'ban syahrus saqi. Setelah kita di bulan Rajab ini dengan memberikan benih-benih kita menanam, di bulan Sya'ban berikutnya bulan kita siram itu bibit-bibit yang sudah kita tanam. Karena wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Sya'ban nanti kita memproses tahalli dan tajalli kita, menghilangkan rasa egoisme kita. Ada perasaan-perasaan di dalam aib di dalam hati kita, penyakit-penyakit yang di dalam hati kita diproses di bulan Sya'ban, menghilangkan. Kemudian wa Ramadan sahrul hasad. Dan bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita memanen. Ini rangkaian 3 bulan ini merupakan persiapan kita sampai akhirnya kita mencapai derajat muttaqin ketika kita selesai melaksanakan Ramadan. Ada satu pepatah yang mengatakan bisa karena terbiasa. Kalau kita sudah mempersiapkan, menghormati bulan, sejak di bulan Rajab ini kita memberikan perhatian, meningkatkan amal ibadah kita, memberikan pengkhususan untuk meningkatkan amal ibadah kita di Rajab mulai ini, itu nanti akan memudahkan kita memasuki Ramadan, akan lebih mudah melaksanakan segala bentuk rangkaian amal ini Ramadan. Karena kita nggak kaget, orang yang sudah membiasakan puasa sunnah memasuki Ramadan itu nggak terasa. Orang yang sudah melaksanakan qiraatul Quran, dia nyicil, membiasakan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, nanti ketika Ramadan punya target minimal itu paling kadang kita sekali khatam. Kemudian berinfak, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Ini memang harus kita mulai sebelum Ramadan. Bisa karena terbiasa. Memang kita bisa memasuki Ramadan melaksanakan ibadah, tapi ketika di awal, ketika masuk 7 sampai seterusnya, 10 hari seterusnya udah mulai goyang. Kenapa? Fondasi yang kita bangun sebelum Ramadan ini belum kita maksimalkan. Maka ini penting di dalam rangka kita riyadhahkan spiritual kita, mental kita, rohani kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang Isra Mi'raj, bahwasanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan ya, di antara mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qur'an adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati setiap tanggal 27. Maka termasuk salah satu fadilah kenapa bulan Rajab ini dikatakan bulan yang mulia, karena memang di dalamnya ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita rentetin berbagai macam mukjizat dari nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di peringkat itu paling tinggi adalah mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Quran. Walau bagaimanapun Al-Quran ini merupakan kalamullah yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena kalau kita menilai satu mukjizat itu diukur keluar biasaannya dari dampak pengaruh mukjizat itu terhadap keimanan umat setelahnya. Kita tahu yang namanya Al-Quran, Bapak Ibu, merupakan mukjizat. Sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, mukjizatnya tetap itu ada. Karena memang sudah dinyatakan oleh Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Bukan hanya sampai di situ. Ini terjadi di luar sana. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah dengan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Lantaran apa? Lantaran mendengarkan bunyian atau suara-suara langsunan kalamullah. Termasuk di dalamnya itu adalah suara panggilan seruan azan, di mana azan itu merupakan substansinya bernilai nilai-nilai ketauhidan. Karena dengan kita menyuarakan kalamullah, dengan kita menyuarakan kalimat-kalimat tauhid, memungkinkan di luar Islam mereka terpanggil dan terberikan hidayah melalui lantunan ayat Al-Quran dan panggilan suara azan. Tapi kalau sekarang kan ada pembatasan. Itu yang pertama, Al-Quran. Kemudian peringkat kedua dari mukjizat Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini peristiwa Isra dan Mi'raj mempunyai pengaruh yang sangat besar juga. Bukan hanya masa yang lalu, tetapi sampai saat ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar di kalangan saintis, para ilmuwan. Kenapa? Mereka itu belum bisa menjawab dan bisa menjelaskan ada sosok manusia yang bisa menembus alam malakut, langit pertama, kedua, sampai kepada Sidratul Muntaha. Ini kajian kalau kita bicara dengan kecepatan cahaya, Profesor Barabudi menjelaskan yang namanya kalau durasi atau untuk menempuh langit pertama baru bisa ditempuh dengan ukuran 4 juta tahun. Itu dengan kecepatan cahaya yang saat ini yang paling cepat kecepatan cahaya. Untuk tembus langit pertama itu 4 juta tahun. Kalau 7 langit tinggal kita kalikan berarti 4 kali 7. Belum lagi naik kepada Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan kepada kita memang ini merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak bisa akal bagi kita ini untuk mencerna. Karena kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj itu yang menjadi tolak ukur adalah keimanan. Orang Pak Bu kalau udah beriman, apapun yang mesti dipahami secara agama, secara wahyu itu dipercayai. Bagaimana kita bisa melihat
mukjizat daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, itu dia larinya ke laut. Secara logika nggak nyambung. Tapi karena ini perintah wahyu, Nabi Musa mengikuti. Demikian juga Nabi Allah Nuh. Bagaimana kita bisa melihat di padang pasir yang tandus disuruh bikin perahu? Kan nggak mungkin. Ini secara logika nggak masuk akal. Tapi karena ini merupakan wahyu, dia meyakini akan Allah dan kekuasaannya. Inilah berperang wahyu. Maka perlu kita pahami, jangan sampai kita hanya mengandalkan akal pikiran semata. Kalau kita hanya mengandalkan di dalam kehidupan ini terkait agama dengan mengandalkan akal, maka kita akan tersesat. Akan mensifati oleh sifat iblis, di mana iblis itu adalah awal man qasadina birohi. Iblis itu adalah disifati makhluk yang pertama kali dengan mengukur kebenaran itu dengan akal. Ana khairu minhu, kata iblis, aku lebih mulia daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, saya ini dari api, saya lebih mulia secara logika. Ditambah dengan kesombongan, maka inilah jangan sampai kita terjebak dengan akal pikiran. Ketika dihadapkan dengan wahyu dan akal, maka wahyu yang harus kita kedepankan. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bisa melihat peristiwa Isra ini merupakan peristiwa perjalanan yang dilakukan di malam hari. Dari kata Sara kemudian Asra, Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ada satu yang harus kita ambil pelajaran. Dari satu masjid kepada masjid yang lain. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang kita harus ambil? Alladzi barakna haulahu, disitulah kami berikan keberkahan. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah terlepas dari lingkungan masjid. Segala aktivitas kita, keberkahan hidup kita tidak pernah terlepas dari aktivitas berada di dalam masjid. Kalau seseorang ingin mendapatkan kehidupan yang barokah, maka hendaklah seseorang bisa ambil bagian untuk mengikuti aktivitas di dalam masjid. Karena masjid ini merupakan pusat kegiatan Islam. Sebagai takmir, tempat yang paling mulia yang di dalamnya memang termasuk adanya zikir, kegiatan berjamaah, dan semuanya ini akan memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-usul lil mu'minina salasu. Benteng bagi orang-orang mukmin, kata Rasul, itu ada 3. Yang namanya benteng, makhluk ini kan sebagai tameng, nggak bisa ditembus. Kalau memang tamengnya ini bentengnya kuat. Jadi perlu kita bentengi diri kita. Bagi orang-orang mukmin, benteng itu ada 3. Apa yang pertama kata Rasulullah, al-masjidu hisnun. Masjid ini merupakan benteng buat kita. Kalau kegiatan aktivitas kita jauh dari masjid, ini mengakibatkan kehilangan arah dari keimanan kita. Semakin jauh dari masjid, maka mengakibatkan kita kurang begitu dekat kepekaan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini penting. Pusat kegiatan kita, ibadah kita adalah di masjid. Jangan tinggalkan masjid. Bergantung
kepada masjid akan memberikan keimanan yang kuat dan keberkahan hidup kita. Salah satunya adalah masjid sebagai tameng bagi kita. Yang kedua adalah wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah merupakan benteng bagi kita. Maka kenapa kita habis sholat perlu zikir? Dengan zikir yang macam-macam, silahkan bervariasi. Jangan sampai habis sholat kita nggak zikir. Termasuk juga mungkin malam dia mulai kita berzikir. Jadi memang kondisi kita, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sudah memasuki usia 40, ini diupayakan kita biar tol zikir. Harus ada satu pegangan zikir yang ada kita. Man laisa lahu wirdun falahu irtun. Kalau orang kagak punya zikiran, falahu irtun, maka dia hampir sama seperti apa? Seperti kera. Maka kita di usia-usia kita nih, ya, perlu ada pegangan. Ada zikiran harian yaumiyah, al-awradul yaumiyah, atau kita baca ratib setiap hari, atau kita baca Al-Quran satu lembar, atau 3 ayat atau 4 ayat, atau dengan kita memperbanyak baca sholawat. Minimal dalam hidup kita harus ada pegangan. Kalau kita bisa melihat dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan jangan sampai kita tidak punya wiridan, tidak punya zikiran sampai kita meninggal. Pesan beliau dalam kitab Risalatul Mu'amanah. Karena ini penting sebagai pameng kita. Kita baca sholawat. Yang namanya zikiran itu kan masih terikat dengan waktu. Mau punya wudhu, nggak punya wudhu, nggak ada masalah. Kita baca sholawat misalnya. Kita baca Al-Quran, atau juga dengan zikiran kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini pada dasarnya kita ini hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang ketiga, benteng bagi orang yang beriman itu adalah wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini mukjizat yang paling terbesar. Maka sepanjang kehidupan kita diupayakan, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengajarkan kepada kita biar kita ada hizib untuk membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa 1 juzuk maka setengah juzuk. Kalau nggak bisa kita selembar. Kalau nggak bisa juga kita minimal 3 ayat seharian kita baca. Ini dengan kita seperti ini, maka kita akan terbentengi ruhiyah kita dan spiritual kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra, perjalanan di malam hari, keberkahan ada manakala kita tidak terlepas dari aktivitas masjid. Kita takmirkan masjid kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yang menghidupkan masjid tentu akan mendapatkan prioritas yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mensyiarkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, merupakan tanda-tanda kebesaran Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ini merupakan pusat nampak jelas perjalanan para nabi. Maka di sini ada 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Termasuk Raja Solomon di sini di Baitul Maqdis. Maka sekarang itu Palestina menjadi rebutan. Haikal Sulaiman di sini. Perdebatan, perebut orang-orang Israel merebutkan orang-orang Yahudi, termasuk Nasrani, karena memang semuanya merupakan pernah menjelajahi dan menapak kakinya ada di Baitul Maqdis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram tidak langsung kepada Sidratul Muntaha, tapi mampir dulu ke Masjidil Aqsa.
mengajarkan kepada kita, kita mesti mengingat jasa-jasa orang-orang pendahulu kita di Masjidil Aqsa. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami pelaksanaan sholat dari berbagai jamaah yang Nabi dan Rasul sekitar 124.000 mengimami sholat di Baitul Maqdis. Setelah itu baru naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Isa. Temu di langit ketiga dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan seterusnya. Nah, ini dalam perjalanan mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul didampingi oleh malaikat Jibril yang menandai buraq. Buraq itu dari kata al-baraq, kilat. Ini seperti keledai, memiliki sayap yang memang didesain untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha di pertengahan, rupanya Rasulullah dipanggil sama orang dari sebelah kanan. Ya Muhammad, kif wansur ilayya. Muhammad, stop dulu. Wansur ilayya, pandang saya. Nabi Muhammad jangankan nengok, berhenti pun juga memang. Kemudian ditanya, terus naik dengan malaikat Jibril. Jibril, tadi siapa itu? Itu tadi adalah Yahudi. Kalau engkau nengok dan berhenti, maka nanti engkau akan cenderung kepada orang-orang Yahudi. Lanjut lagi, dipanggil lagi, ya Muhammad, wansur ilayya. Ya Muhammad, berhenti, tengok saya. Tapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan, terus ditanya lagi, siapa itu Jibril? Kata Rasul, kata malaikat Jibril, itu adalah Nasrani, orang Nasrani. Kalau engkau nengok dan engkau melayaninya, berhenti, maka nanti engkau akan cenderung kepada Nasrani. Kemudian naik lagi, ternyata dari depan, ya Muhammad, kif wansur ilayya. Ya Muhammad, berhenti. Tapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj itu hatinya sudah dimulai oleh malaikat Jibril dibersihkan. Siapa itu Jibril tadi yang ada di depan? Kata malaikat Jibril, "Uhiyat dunia." Itu adalah dunia. Kalau engkau berhenti dan memperhatikannya, nengok kepadanya, maka engkau akan cenderung kepada dunia, termasuk juga umat-umatmu lebih cenderung kepada kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan sampai Sidratul Muntaha. Dia mengajarkan kepada kita bahwa memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka memang ingin memecahkan kita. Dan tidak akan pernah ribut yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani, hatta tabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti kepada ajaran. Ini sudah dipesan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terus naik sampai kepada Sidratul Muntaha, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril berada pada ketinggian yang tinggi di Sidratul Muntaha. Disitulah wasyiyathu sahaban minan nur. Begitu banyak kabut daripada nur cahaya yang berwarna-warni. Nabi Muhammad gak bisa melihat dalam sebuah kitab Kasyifatus Sajad. Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan di situ. Di Sidratul Muntaha di atas, kemudian ini menghadap kepada Allah, maka disitulah kabut cahaya. Rasulullah tidak bisa melihat malaikat Jibril yang mendampingi. Kata Rasulullah, la tatrukni munfaridan ya Jibril. Jangan tinggalin saya sendirian ya Jibril.
Sirmani walau khutwah, kata Nabi Muhammad, temenin saya sekalipun satu jengkal saja. Kata malaikat Jibril, saya nggak bisa untuk lanjut. Kalau saya lanjut kena percikan cahaya itu, maka saya akan bahaya. Hampir saja malaikat Jibril melangkah satu langkah, kemudian mengecil tubuh malaikat Jibril seperti burung usfur, burung pipit mengecil. Maka disitulah peristiwa Mi'raj ini digambarkan di dalam surah An-Najm. Sumadana fatadalla, maka Rasulullah di situ mendekat. Fatadalla, maka semakin dekat lagi, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang sangat luar biasa. Fakana qobal qausain fatadalla wa adna, bagaikan dua busur yang sangat dekat. Artinya Allah dengan Rasulullah begitu dekat. Terjadi perdebatan, apakah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini hanya ruh saja atau ras jasa dengan ruh? Qaul mu'tamad, para jumhur ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh beserta jasadnya. Rasulullah naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini digambarkan dalam aktivitas ibadah sholat kita. Dalam bacaan tahiyat itu merupakan dialog Allah dengan Rasul. Ketika sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril kasih kode, berikan ucapan. Maka kata Rasulullah kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dialog dalam sebuah riwayat diabadikan di dalam ibadah sholat kita. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Rasulullah diberi keselamatan, tapi Rasulullah enggak mau egois. Diberi keselamatan, maka dia mohon kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salam keselamatan juga buat orang-orang yang saleh, termasuk umat-umatnya. Maka ketika itu semua para malaikat, makhluk-makhluk penduduk langit, bahkan seluruh alam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disinilah terjadi dialog di mana banyaknya peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil oleh-oleh dari aktivitas sholat ibadah. Ibadah sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena yang namanya ibadah-ibadah yang lainnya melalui wahyu Jibril. Yang namanya haji, puasa, itu ada suratnya dalam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam haji wa timul haji wal umrata lillah. Tapi untuk masalah ibadah sholat, langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima langsung. Karena yang namanya sholat ini merupakan satu amalan yang paling mulia. Bahkan dia merupakan amal yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah as-shalah. Paman sholat, manakala dia itu baik sholatnya, sholat asa ibu amali, maka aktivitas ibadah yang lainnya itu akan baik. Wa in fasadat, manakala sholatnya enggak benar, fasadat sairu amali, maka amali ibadah-ibadah yang lain pun juga akan baik. Maka disinilah saya mengajak, ibadah sholat ini ibadah yang sangat luar biasa. Maka perlu kita perhatikan sholat kita, rukunnya, syarat-syaratnya. Dan memang bukan berarti kita melaksanakan ibadah sholat hanya sekedar formalnya saja. Mengawali dengan takbir,
dan mengakhirkan dengan salam. Bukan hanya itu saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana ibadah sholat ini bisa membentuk karakter pribadi yang memang sangat mempunyai moral yang tinggi di dalam kehidupan berkarakter di masyarakat. Kalau kita sholatnya hanya sekedar mementingkan ibadah riyadhah saja, tapi kita menyampingkan ibadah-ibadah sosial, ini pun juga belum. Maka oleh karena itu para jamaah, kita bukan hanya menggugurkan kewajiban dalam sholat kita, tapi kita implementasikan apa yang ada di dalam sholat kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kata guru saya, kalau orang sholatnya udah dapet, udah bisa menikmati sholatnya, itu bisa mengontrol diri, nggak gampang marah. Itu masuk gampang. Kalau sholatnya udah dapet, bisa gampang mengontrol diri, kaget cepat marah. Jadi saya juga nggak paham nih. Tapi memang seperti itu. Dia sholatnya udah bagus, itu nggak gampang marah, bisa mengontrol. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, marilah saya mengajak kepada pribadi saya, juga kepada para jemaah sekalian, yuk sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Masih tersisa bulan Rajab nanti memasuki Sya'ban, tentunya dalam rangka kita mendapatkan untuk sampai kepada bulan suci Ramadan, kita berharap hati kita ini menjadi bersih. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akhiri ya, pengajian kita ini dengan doa bersama yang kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Niat yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengokohkan keyakinan dan keimanan kita dan keistiqomahan kita dalam rangka melaksanakan amaliyah ibadah terutama sholat kita, dan juga anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang termasuk ahlus sholat. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita, dan mudahkan segala urusan kita, sehingga kita dapat bisa memasuki dan sampai kepada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan amal ibadah rangkaian ibadah Ramadan. Dan juga tak lupa kita kirimkan Fatihah ini buat orang-orang yang telah berjasa di masjid kita ini, yang telah kembali ke alam barzakh, tentunya sahabat-sahabat kita yang telah kembali duluan. Kita mohon kepada mereka, orang tua kita, saudara-saudara kita, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf